Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcastnya Mas Jim bercerita. Jadi saya sebenarnya sudah bicara ya di podcast sebelumnya bahwa sepertinya saya akan membawakan tema yang sama, yaitu masih tentang Nabi. Tapi setelah kami berdiskusi, saya dan istri, kita nggak bahas sirah secara runut gitu ya, kisahnya dari awal sampai akhir, tapi lebih ke tematik per buku, karena ada beberapa buku yang nggak menceritakan tentang Nabi dari awal hidup sampai wafat. Nah, salah satu bukunya kita sudah pilih bukunya, judulnya Cara Nabi Menyikapi Kesalahan Orang Lain. Penulisnya Muhammad Sholih Al-Munajjid. Penerbitnya ini dari Riyadh, berarti Arab Saudi ya. Cetakan pertamanya pada tahun 1417 Hijriah. Itu tahun berapa ya? Mungkin tahun 90-an ya, 80-an ya. Karena sekarang 1441 ya. Berarti sekitar 20-an tahun yang lalu, tahun 90-an lah ya. Nah, ini diterjemahkan oleh Ustadz Asep Sobari LC. Mungkin para pecinta sirah nabawiyah sudah cukup tahu tentang beliau gitu ya. Dan ini juga guru dari guru saya, yaitu Amar Arisalah gitu. Jadi buku ini menarik ya untuk cetakan yang baru atau dengan penerbit yang berbeda. Itu judulnya tadi aku lihat di salah satu toko buku online, itu judulnya 38 cara menyikapi atau mengkoreksi kesalahan orang lain. Itu judul bukunya yang terbaru ya. Mungkin bisa dicek nanti. Sepertinya ada 38 cara Nabi mengkoreksi kesalahan orang lain, seperti itu bukunya. Jadi mungkin teman-teman bisa cari antara dua judul itu ya. Karena di sini juga poinnya sama. Terus jadi di sini ada 38 poin cara Nabi menyikapi kesalahan orang lain. Tapi sebelum masuk ke situ, dan saya nggak akan jelasin semuanya karena banyak banget pasti, saya akan jelasin dulu kaidah dan prinsip yang harus diperhatikan ketika memperbaiki kesalahan orang lain. Ini penting. Kenapa saya milih buku ini? Karena penting, kita tuh sering bertemu dengan kesalahan-kesalahan orang lain, dan menjadi sebuah kesenangan bagi kita kalau kita bertemu dengan kesalahan orang lain. Seneng nggak pokoknya? Lihat orang lain salah tuh kita seneng, karena di sisi lain kitanya nggak salah, di sisi lain kita bisa nyalahin. Nah, enak kan jadinya. Biasanya orang senang tuh kalau ada orang salah. Ya, jadinya bahkan ada yang nyari-nyari saking senangnya gitu. Keren lah pokoknya orang tuh. Manusia tuh keren. Nah, di sini sebenarnya ada Nabi tuh punya cara. Bahkan ada prinsipnya bagaimana cara menyikapi kesalahan orang lain. Dan mungkin ini bab yang harus sangat-sangat dipelajari bagi manusia ya, karena kadang kita menyikapi kesalahan orang lain tuh pakai cara kita sendiri, sedangkan sebagai muslim, bahkan sebagai umat manusia, harusnya mencontoh Nabi Muhammad. Dan ini cukup komplit bagi saya yang sudah pernah membacanya beberapa kali. Nah, yang pertama saya ingin membahas prinsip tadi ya, prinsip yang harus diperhatikan ketika memperbaiki kesalahan orang lain. Di sini ada kurang lebih 9 poin. Prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Jadi, motivasi kita meluruskan kesalahan orang lain itu bukan karena memang kita nyari-nyari kesalahan, bukan karena kita kesal sama orangnya, bukan kita punya dendam pribadi sama orangnya, atau kita emang hobi aja gitu kalau ketemu kesalahan orang lain. Bukan. Motivasinya adalah ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah di sini maksudnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Saat ada orang melakukan kesalahan, karena kebaikanlah yang harus ditebar, dan memperbaiki kesalahan orang lain adalah sebuah kebaikan. Makanya kita melakukannya. Karena memang ini perintah Allah. Jadi kan Al-Imran 110 ya kan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar kan melawan kebatilannya. Karena di depan kita ada kesalahan, ada kebatilan, ada kemungkaran, maka kita harus lawan dengan memperbaikinya. Nah, bagaimana cara ikhlas yang tepat gitu, yang memang benar-benar ikhlas itu adalah ya dua alasan itu aja.
amar ma'ruf nahi mungkar, gitu loh. Nggak ada motivasi secara pribadi atau hawa nafsu. Nah, itu cara yang pertama. Jadi seberapa pentingnya ikhlas itu di sini jelasin juga ya. Ini kerennya buku ini, per poin itu ada sirahnya, ada sejarah Nabi itu bagaimana, cara menyikapi kesalahannya apa, siapa yang salah saat itu, kesalahannya seperti apa, dan bagaimana cara Rasul menyikapinya. Ini buku keren, jelas contohnya di sini. Untuk ikhlas ini contohnya Abu Hurairah pernah, karena Abu Hurairah ini hitungannya masih muda ya, bahkan menjelang Rasulullah wafat pun masih dalam keadaan muda, jadi masih bertemu dengan para tabiin itu. Banyak tabiin yang belajar dari Abu Hurairah. Jadi saat ada tabiin yang belajar dengan Abu Hurairah, tabiin ini bertanya, sampaikanlah kepadaku hadis yang engkau dengar dari Rasulullah dan mudah untuk aku hafal dan pahami. Lalu Abu Hurairah mengingat-ingat hadis yang mana nih. Saat menemukan hadis yang tepat dengan apa yang diminta, akhirnya menyampaikan. Saat ingin menyampaikan, tiba-tiba Abu Hurairah menangis, dan menangisnya ini nyaris pingsan sampai berkali-kali dengan kondisi seperti itu berkali-kali. Dan saya di sini nggak jelasin juga ya berapa kalinya gitu ya, tapi saat sudah mulai kuat untuk menyampaikan hadis itu, ini hadis cukup panjang, Rasulullah berkata kepadaku bahwa apabila hari kiamat tiba, Allah Ta'ala turun untuk menemui hamba-hambanya untuk mengadili mereka. Saat itu setiap makhluk tertunduk pasrah. Orang pertama yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang menguasai Al-Quran, lalu orang yang terbunuh dalam perang di jalan Allah, dan orang yang kaya raya. Jadi ini hadisnya panjang banget, jadi nggak saya sampaikan semua. Intinya gini, saat Allah bertanya kepada orang yang menguasai Al-Quran, untuk apa engkau menghafal Al-Quran? Lalu orang ini menjawab, untuk ya karena cinta kepada Al-Quran. Tapi kata malaikat, kamu berbohong gitu, karena kamu membaguskan bacaanmu agar dikenal sebagai penghafal. Yang kedua, yang mati di jalan Allah. Saat Allah bertanya, kenapa kamu orang yang berjihad di jalan Allah? Ternyata ia menjawab, ya aku orang yang mati di jalan Allah. Tapi malaikat menimpali, kamu berbohong. Sebenarnya apa yang kamu lakukan dalam perang itu bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapat gelar atau pujian yang abadi, bahasanya menjadi legenda dalam perang itu gitu. Untuk yang orang kaya, Allah bertanya, untuk apakah hartamu digunakan? Lalu orang ini menjawab, untuk membantu, untuk bersedekah, untuk menyambung silaturahim dan sebagainya. Lalu malaikat menimpali gitu ya, kamu berbohong. Lalu Allah melanjutkan, sebenarnya dengan perbuatan kamu dengan harta itu, kamu hanya ingin dikenal sebagai orang yang dermawan. Dari situ, dari tiga golongan ini adalah tiga golongan yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka, gitu ya. Di sini Abu Hurairah menjelaskan mereka bertiga adalah makhluk Allah yang pertama dijerumuskan ke dalam neraka pada hari kiamat. Tanda bahwa nilai ikhlas itu penting. Ini padahal kasusnya itu dari hadis ini ya, kasusnya itu sebuah amalan yang berat loh ya. Penghafal yang dijamin saat menghafal itu orang tuanya dipakaikan mahkota di surga. Yang kedua, jihad di jalan Allah. Perang di jalan Allah itu kan syahid, ya kan? Yang ketiga, orang yang dermawan, gitu. Dan tiga ini adalah sebuah amal ibadah yang luar biasa balasannya gitu. Tapi justru menjadi sebuah keburukan yang menimpa dia di hari kiamat dengan dimasukkannya tiga golongan ini ke dalam neraka. Gitu. Sebagai golongan pertama yang dimasukkan ke dalam neraka karena ketidakikhlasannya. Ini kenapa ikhlas itu penting. Selanjutnya, nomor 2, prinsip yang kedua, kesalahan merupakan tabiat alamiah manusia. Maksudnya gini, sudah menjadi sifat yang lumrah bahasanya gitu ya. Manusia itu melakukan kesalahan. Jadi di sini ada hadis Rasulullah SAW,
Qulu bani Adama khata'u wa khairul khata'ina tawwabuna. Setiap keturunan Adam atau manusia banyak melakukan kesalahan. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang suka bertaubat. Jadi, saya juga pernah dengar hadis seperti ini. Allah akan menghancurkan umat manusia yang tidak sama sekali melakukan dosa. Lalu Allah akan menggantinya dengan umat yang berbuat dosa dan bertaubat kepada Allah. Nah, intinya adalah sebenarnya kesalahan ini adalah sesuatu yang lumrah pada manusia. Itu kenapa kita dalam menyikapinya itu tidak perlu pakai emosi, tidak perlu pakai hawa nafsu. Justru kesabaran kita yang harus digunakan gitu. Karena ini sesuatu yang lumrah. Manusia salah lumrah. Karena punya tabiat itu. Jadi kita dalam menyikapinya ya biasa aja. Saat kita misalnya berdakwah nih, berdakwah, ngingetin, nggak mau, diingetin, nggak mau, diajak, nggak mau, ya nggak usah marah, nggak usah yang, lu mah pasti udah masuk neraka lu, diajak nggak mau, diingetin nggak mau juga, udah lu susah lu, bukan gitu. Harusnya biasa aja ya namanya manusia gitu. Tapi tanda bahwa bukan berarti itu menjadi sebuah dalil yang membuat kita berhenti untuk berdakwah. Wah, ini Mas Jim masih batuk-batuk nih, tapi udah agak mendingan, jadi minta doanya lagi ya. Tuh, mudah-mudahan Allah cepat sehatin Mas Jim. Terus ya intinya itu. Jadi manusia itu punya tabiat melakukan kesalahan, jadi kita harus bersabar gitu. Tapi bukan berarti menjadikan kita untuk berhenti untuk menebar kebaikan gitu intinya ya. Intinya dengan tabiat ini kita menjadi orang yang lebih bersabar gitu. Yang ketiga, menyalahkan orang lain harus berdasarkan dalil syar'i dan disertakan bukti. Tidak boleh berdasarkan ketidaktahuan atau emosi. Jadi maksudnya gini, kalau kita mau bukan menyalahkan sifatnya ya, mau memberitahu kalau perbuatan orang lain itu salah, kita harus ada dalil syar'inya. Kalau memang itu melanggar syariat itu ya, kalau itu melanggar aturan Allah, maka kita harus menjelaskannya dengan dalilnya, agar dia merasa dibenarkan oleh Islam, bukan oleh kita. Jadi dia sadar, oh ternyata menurut agama saya, menurut Tuhan saya, yaitu Allah, ini salah. Sehingga kesadaran dia terhadap Allah dan agamanya itu meningkat. Nah, jadi intinya gini, saat kita mengingatkan tentang kesalahan orang lain, itu fokusnya adalah Allah. Sehingga semakin dia sadar kesalahannya, lalu dia memperbaikinya, semakin dekat dia sama Allah. Gitu. Jadi fokusnya bukan kita jadi orang yang diikutin terus sama orang yang kita ingetin karena wah keren nih apa gimana tuh, atau kita belaga keren gitu, fokusnya sama kita biar kita dibilang keren. Ya enggak, justru yang tepat adalah dengan dalil syar'i ini, justru dia akan semakin dekat dengan Allah saat dia menyadari kesalahannya. Karena pusat dari kontrol salah dan benar itu ada di Allah, karena kita ngasih dalil gitu. Terus di sini tidak boleh juga berdasarkan ketidaktahuan. Maksudnya gini, ya udah kita benerin aja yang ya harusnya gini, padahal enggak gitu. Harusnya kamu enggak gitu, harusnya gini. Salah tapi omongan dia nggak sesuai sama syariat. Bahkan bisa jadi solusi atau perbaikan yang kita sampaikan itu justru malah tetap bertentangan. Makanya kita cari dulu yang benernya menurut Allah dan Islam itu seperti apa, baru kita sampaikan. Bukan berarti kalau gitu mah nggak ada yang bisa kita perbaiki dong karena kita kurang memahami dalil. Justru ini jadi motivasi buat kita. Bukan berarti jadi kita yaudah lah saya nggak bisa diingetin. Berarti kita jadi tahu kapasitas kita tentang Islam itu seperti apa, ya kan? Kalau kita merasa berarti nggak ada yang bisa saya perbaiki dong karena saya belum paham dalil. Justru itu jadi muasabah buat kita. Oh berarti selama ini saya nggak ngerti-ngerti amat dalil dong. Berarti saya nggak ngerti-ngerti amat Islam dong. Berarti saya harus belajar lagi. Kan gitu motivasinya ya. Pola pikir yang positif seperti itu gitu. Dan jangan pakai emosi gitu, karena kalau pakai emosi
ada amarah di situ dan nggak ada Allah di situ berarti. Gitu. Kita cuman kayak pengen menghakimi orang aja gitu. Jadi intinya agar kita kan fokusnya agar orang ini sadar dan memperbaiki dirinya. Dan itu nggak bisa pakai emosi, nggak akan selesai. Justru orang makin malas gitu ya. Apalagi orang yang mengingatkan dengan emosi ini berbawa dalil Islam. Sehingga justru bukan orang itu memperbaiki, malah benci sama Islamnya. Ini yang ngerepotin zaman sekarang nih, banyak yang kayak gini nih. Ya kan, ngingetin kesalahan orang pakai emosi, dalihnya Islam. Orang karena nggak senang sama sifatnya, tapi jadi benci bukan sama orangnya aja, tapi sama Islamnya. Nah ini kita sebagai Muslim harus mulai mawas diri. Dengan membawa predikat Muslim dan Islam, kita harus lebih mawas diri. Yang keempat, semakin besar kesalahan yang dilakukan, maka semakin besar perhatian untuk memperbaikinya. Ini kesalahan yang besar ini seperti apa ya? Akidah. Seperti akidah. Misalnya gini, di buku ini jelasin bahwa suatu ketika anaknya Rasulullah yang laki-laki, Ibrahim, itu meninggal. Sedih kan Rasulullah, karena Rasulullah kehilangan, bagi orang Arab ya, bagi orang Arab kehilangan anak laki-laki itu sebuah kehilangan yang luar biasa gitu, karena dia adalah penerus nasab kan, seperti itu ya. Jadi itu kenapa saat Rasulullah mengangkat Zaid bin Haritsah, saking senangnya dikasih namanya bukan bin Haritsah tapi bin Muhammad. Lalu Allah menegur bahwa nggak boleh pakai namamu kalau itu anak angkat, seperti itulah intinya, karena saking senangnya Rasulullah itu gitu. Nah, diceritakan di sini saat anaknya Rasulullah wafat, yaitu Ibrahim, terjadi gerhana matahari. Lalu orang-orang berpikir bahwa ini adalah tanda kesedihan langit, kesedihan matahari, kesedihan bulan, atau bahasanya apalah itu, karena meninggalnya Ibrahim gitu. Dia masyarakat Quraisy itu mulai berpikir skeptis dan sangat-sangat kuno bahasanya gitu ya. Berpikir bahwa alam ini bersedih segala macam, sehingga mereka bisa jadi berpotensi melakukan ritual-ritual tertentu kan gitu ya. Nah, di sini Rasulullah menjelaskan dan menegur, sesungguhnya matahari dan bulan adalah ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah. Baik gerhana matahari maupun gerhana bulan tidak terjadi akibat mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana matahari atau bulan, maka berdoalah kepada Allah dan sholatlah hingga keduanya terlihat kembali. Itu kenapa ada sholat gerhana, gitu ya. Ini begitu tegasnya Rasulullah menegur gitu. Ini masalah akidah, sehingga Rasulullah memberikan optional yang syar'i gitu, yang lebih menyikapi alam ini itu semakin dekat kepada Allah, bukan justru semakin jauh. Ini berarti tanda perhatian Rasulullah kepada yang sifatnya akidah itu besar gitu. Di sini juga ada beberapa contoh lain, cuman saya nggak bahas semuanya karena panjang banget. Nomor 5, prinsip yang kelima, mempertimbangkan kedudukan orang yang meluruskan kesalahan. Oke, jadi gini maksudnya. Misalnya ada guru kita salah, guru kita loh. Secara kedudukan kan dia lebih tinggi. Maka cara menyikapi kesalahannya akan beda kalau yang salahnya itu guru. Berbeda kalau yang salahnya murid. Jadi kalau murid ngasih tahu kalau guru itu salah, sama guru ngasih tahu muridnya salah, itu beda. Jadi kita kalau mau mengingatkan seseorang itu harus lihat kedudukannya dulu, karena cara penyampaiannya itu beda. Misalnya kayak kisahnya Musa deh. Musa kan mau berhadapan sama raja Fir'aun kan. Kenapa Allah bilang berkata dengan lembut gitu loh. Tapi beda kalau Musa ngingetin ke umatnya ya tegas gitu. Misalnya masalah saat umatnya Musa itu berpaling dari menyembah Allah ke menyembah anak sapi kan gitu ya. Itu kan tegas gitu. Maksudnya di sini amar ma'ruf nahi mungkar itu punya potensi untuk sukses. Salah satunya adalah memperhatikan faktor ini, kedudukan orang yang ingin kita ingatkan. Karena kalau kita nyikapin dengan cara guru ke murid, kita pakai misalnya cara nyikapin guru ke murid, kita pakai buat ingetin guru kita, itu kan sangat-sangat tidak worth it dan bahkan tidak sopan ya. Misalnya guru, ini kamu salah, coba kamu ngomong gitu ke guru, ini kamu salah, kan jadinya
nggak sopan jatuhnya gitu. Jadi kita harus memperhatikan ini juga sih. Ini masalah yang elementer sebenarnya, tapi seringkali kita lupakan, nggak kita pakai gitu. Terus nomor 6,